Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erina Damayanti dengan NIM 200321000039 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program penyuluhan pertanian komoditas tebu di Desa Banjarsari sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah penyuluhan pertanian. Untuk selanjutnya adalah mengenai pembahasan dari materi program penyuluhan pertanian. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini meliputi latar belakang dan tujuan dibuatnya program penyuluhan. Untuk yang kedua ada keadaan umum, yaitu keadaan umum dari Desa Banjarsari dengan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi, dan topografi. Untuk yang ketiga ada masalah dan solusi. Di sini permasalahan yang terjadi dari komoditas unggulan pertanian di Desa Banjarsari beserta solusinya. Dan yang terakhir ada program penyuluhan, yaitu rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan di Desa Banjarsari untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Tebu atau biasa disebut dengan Sapcanum officinarum merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai bahan baku utama industri gula. Komoditas ini memiliki banyak kegunaan. Selain dapat diambil batang tanaman sebagai sumber gula, daun pucuknya juga dapat dimanfaatkan terutama sebagai pakan ternak. Salah satu daerah sentra produksi tebu di Kabupaten Tulungagung adalah Desa Banjarsari. Hampir semua penduduknya berusaha tani komoditas tebu. Ketertarikan petani untuk mengusahakan komoditas ini dikarenakan permintaan akan komoditi tebu di pasar tinggi. Anggapan petani bahwa mereka akan memperoleh cukup besar jika dibandingkan dengan komoditi yang lain. Tetapi kenyataannya, pendapatan yang mereka peroleh masih rendah, yaitu sekitar 4 juta sekali musim tanam. Hal tersebut dapat disebabkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan usaha tani tebu, terutama dalam bidang modal dan budidaya. Maksud dan tujuan. Penyusunan program penyuluhan pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Nganturu, Kabupaten Tulungagung dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pertanian pada komoditas unggulan daerah. Dan tujuan dari penyusunan program ini adalah digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian guna meningkatkan pengetahuan, wawasan, sikap, dan perilaku agar mampu menyelesaikan permasalahan komoditas tebu di Desa Banjarsari. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video profil mengenai komoditas tebu di Desa Banjarsari. Nah, itulah gambaran dari komoditas tebu yang ditanam oleh masyarakat Desa Banjarsari. Selanjutnya adalah mengenai keadaan umum Desa Banjarsari. Desa Banjarsari memiliki luas wilayah sekitar 367.270 km persegi dengan ketinggian wilayah sekitar 4.700 meter di atas permukaan air laut. Suhu udara rata-rata sekitar 25 sampai dengan 28 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata adalah 1,25 mm per tahun. Desa Banjarsari tersusun atas 4 dusun, 25 RT dan 8 RW. Penggunaan lahan terbesar di sektor pertanian yang berupa ladang atau tegalan sekitar 260.640 hektar atau sekitar 70,79%, dengan komoditas yang dikembangkan di lahan utama adalah tanaman tebu. Penggunaan lahan kedua adalah lahan sawah dengan seluas 23.430 hektar atau sekitar 6,38%. Hal ini digunakan untuk menanam komoditas padi dan jagung. Kegiatan utama dari masyarakat adalah sebagai petani ataupun buruh tani.
jumlah penduduk Desa Banjarsari totalnya adalah 4.117 jiwa, dengan jumlah laki-laki sekitar 2.096 dan jumlah perempuan sekitar 2.081. Adapun rentang usianya, usia 15 sampai 39 tahun sebesar 48,2% dan usia 5 sampai dengan 14 tahun sekitar 14,2%. Sehingga dapat disimpulkan untuk penduduk di Desa Banjarsari memiliki rata-rata usia produktif yang tinggi. Adapun distribusi dari penduduknya, yang sebagai petani pemilik sebesar 36,32%, buruh tani sebesar 32,32%, pedagang sekitar 11,97%, pegawai swasta sekitar 8,38% dan petani penggarap sebesar 7,59%. Selanjutnya adalah pemetaan masalah petani. Petani tebu di Desa Banjarsari terbagi menjadi dua, yaitu petani tebu mandiri dan petani tebu kredit. Untuk uraiannya, yang pertama adalah mengenai modal. Modal dari petani tebu mandiri adalah berasal dari uang pribadi, sedangkan untuk petani tebu kredit memperoleh kredit atau pinjaman dari pabrik gula. Dan untuk bunga pinjaman sendiri dari petani tebu kredit sebesar 7,3% dari pinjaman awal atau pinjaman pokok. Untuk teknik budidaya, petani tebu mandiri dapat menggunakan teknik budidaya bebas atau tidak ditentukan, sedangkan untuk petani tebu kredit, teknik budidaya ini terikat oleh pabrik atau ditentukan oleh pabrik itu sendiri. Untuk pengetahuan teknik budidaya yang dilakukan oleh petani mandiri itu telah menguasai teknik budidaya. Sedangkan untuk petani tebu kredit, pengetahuan teknik budidaya ini sangat kurang sehingga kurang menguasai dari budidaya tebu itu sendiri. Kemudian tebang angkut. Untuk tebang angkut, petani tebu mandiri dapat dikelola sendiri, sedangkan untuk petani tebu kredit, tebang angkut sendiri ditentukan oleh pabrik gula. Dan pemasarannya untuk petani tebu sendiri dapat dijual bebas baik kepada pengepul, kepada pedagang atau eceran. Dan untuk petani tebu kredit, pemasarannya diwajibkan ke pabrik gula yang memberi pinjaman. Dan untuk penerimaannya, petani tebu mandiri ini diterima uangnya itu diterima langsung, sedangkan untuk petani tebu kredit uangnya tersebut disetorkan melalui ketua kelompok tani sehingga terkadang ada seperti pungutan liar. Selanjutnya, permasalahan umumnya terjadi. Yang pertama adalah mengenai terbatasnya modal yang diperoleh oleh petani. Dan yang kedua adalah luas lahan dan penggunaan teknologi yang kurang maksimal. Yang ketiga adalah kurang penguasaan teknik budidaya. Yang keempat adalah penentuan rendemen yang masih rendah. Dan yang terakhir adalah pengalokasian faktor-faktor produksi yang masih rendah. Adapun strategi penyelesaiannya difokuskan dalam dua hal. Yang pertama adalah perbaikan sistem perkreditan yang lebih potensial dengan meninjau kembali besaran bunga yang ditetapkan dari pihak kelompok tani dan juga dari pihak pabrik gula. Dan yang kedua adalah bimbingan teknis melalui pelatihan dan pengenalan teknologi rawat ratun usaha tani tebu, yang mana hal ini merupakan sebagai program penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di Desa Banjarsari. Selanjutnya adalah program penyuluhan pertanian teknologi rawat ratun. Yang pertama adalah pengertian dari ratun itu sendiri. Ratun berasal dari bahasa Latin ratunsus atau tukadon, yaitu sistem penanaman tebu dengan menggunakan bibit sisa panen tebu yang dipelihara hingga tumbuh tunas baru. Teknologi ini telah dilakukan sejak tahun 1757 di Provinsi Fujian, Cina. Komponen dari rawat ratun sendiri meliputi tebang, pengolahan serasah, kepras, pedot oyot, sulam, pengolahan bahan organik, pengelolaan air, pengelolaan hara, pengelolaan OPT, dan panen. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan mengenai video program penyuluhan pertanian sebagai berikut.
Daun-daun tebu tersebut harus segera dibersihkan dengan cara dikumpulkan di antara tanaman tebu dan dibakar. Kepras atau memotong batang tebu sisa panen ditujukan agar tanaman tebu yang nanti tumbuh akan beragam tingginya. Kepras dilakukan 1 minggu setelah panen dengan menggunakan cangkul, dan sebaiknya sampai mendekati pangkal rumpun tebu. Jika tidak sampai pangkal rumpun tebu, pertumbuhan batangnya cenderung lebih kecil dan berpotensi menurunkan rendemen gulanya. Pedot oyot atau pemotongan akar di samping tanaman tebu dilakukan maksimal 1 bulan setelah panen untuk meremajakan akar. Pedot oyot dapat dilakukan dengan menggunakan cangkul atau menggunakan bajak sapi. Pemupukan tebu dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pedot oyot dan pada saat tanaman berumur 3 bulan. Pembumbunan sebaiknya dilakukan agak tinggi, agar tanaman tebu tidak mudah rebah jika terkena angin. Kletek ditujukan untuk membersihkan daun-daun kering dari tanaman tebu. Kletek dilakukan sebanyak 2 kali, pada umur 3 bulan dan pada saat sebelum panen. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai program penyuluhan pertanian yang dilakukan di Desa Banjarsari mengenai komoditas unggulan, yaitu komoditas tebu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.